Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Faza, kelas reguler semester 3, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema. Tema secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Tema berarti pokok pemikiran atau suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Jadi, jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya yang disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Macam-macam tema. 1. Tema jasmaniah. Tema jasmaniah adalah tema yang cenderung berkaitan dengan keadaan jasmani seorang pemuda-pemudi. Tema jenis ini terfokus pada kenyataan diri manusia sebagai molekul, zat, dan jasad. Contoh tema jasmania adalah tema percintaan. Kedua, tema organik. Tema organik diterjemahkan sebagai tema tentang moral karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia yang wujudnya tentang hubungan antara manusia, antara pria dan wanita. Ketiga, tema sosial. Tema sosial meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi, misalnya masalah politik, pendidikan, dan propaganda. Keempat, tema egoik. Tema egoik adalah tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. Kelima, tema ketuhanan. Tema ketuhanan adalah tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang judul. Judul adalah nama atau tema yang mencakup keseluruhan isi karangan atau tulisan, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Judul menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul yang berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya tersebut. Langkah-langkah penulisan kerangka karangan.
Ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun sebuah kerangka karangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan sebuah tema dan judulnya. Kedua, mengumpulkan beberapa bahan. Ketiga, menyeleksi tentang bahasa yang akan digunakan. 4. Membuat suatu kerangka. Kelima, mengembangkan sebuah kerangka karangan. Yang terakhir, fungsi kerangka karangan. Ada beberapa macam dari fungsi kerangka karangan ini, yakni diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan tentang pengendalian sebuah variabel. Kedua, untuk memperlihatkan suatu pokok bahasan, sub suatu bahasan karangan, dan untuk memberikan suatu kemungkinan perluasan tersebut yang mana sehingga bisa memungkinkan para penulis bisa menciptakan suasana yang kreatif sesuai dengan sebuah variasi yang bisa diinginkan. Ketiga, untuk mencegah terjadinya suatu pembahasan yang dapat keluar dari sasaran yang telah dirumuskan di dalam suatu topik, judul, tujuan, masalah, dan suatu kalimat pada tesis. Keempat, untuk memudahkan para penulis dalam menyusun sebuah karangan dengan secara menyeluruh. Kelima, untuk mencegah suatu ketidaklengkapan di dalam bahasan. Keenam, untuk mencegah sebuah pengulangan pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon diikhlaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.